Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrilia Liana Sari, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan mempresentasikan UTS Bahasa Indonesia. Di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Di sini ada keterampilan bahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Ada yang tahu gak sih apa yang dimaksud dengan berbahasa lisan? Itu meliputi apa aja? Di sini saya akan menjelaskannya. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak, berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan berbicara atau lisan. Dan sini ada sifat keterampilan berbahasa. Lisan, tertulis, menyimak, membaca, berbicara, menulis. Keterampilan reseptif. A. Menyimak atau mendengarkan adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Menyimak memiliki sifat interaktif dan non-interaktif. Di sini ada menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan yang lain, penyimak yang lain, melalui komunikasi dua arah atau multi arah. Selanjutnya, menyimak non interaktif adalah menyimak yang tidak disertai tanya jawab antara pembicara dan penyimak. Yang B. Membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan melalui tulis. Pemahaman dalam membaca ada 4 kategori: membaca pemahaman literal, membaca interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Dan di slide selanjutnya akan saya jelaskan apa itu pembaca literal. Membaca pemahaman literal merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya melakukan sedikit kegiatan berpikir. Sedangkan membaca interpretasi memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Membaca kritis adalah keterampilan membaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya. Membaca kreatif merupakan keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi, di samping memiliki kemampuan membaca literal, interpretasi, dan kemampuan berpikir kritis. Di slide selanjutnya ada membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca interaktif diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencari informasi sebagai bahan diskusi. Kemampuan memahami secara detail ini bacaan secara lengkap, akurat, dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Keterampilan untuk membaca insentisif membuat para pembaca paham pada teks, bisa pada tingkat lateral, kritis, interpretatif, maupun evaluatif pada aspek kognitif. Hal yang dapat dikembangkan dengan teknik membaca yang intensif itu ialah kemampuan untuk membaca dengan kompetentif. Di sini ada teknik membaca intensif. Untuk memperoleh kemampuan membaca intensif dapat digunakan teknik. Yang pertama adalah teknik HQ3R, Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Dan yang kedua ada KWLH, Know, One, Learn, dan How. Yang ketiga ada cari, tulis, kembali, dan uji.
Dan sini sudah dijelaskan masing-masingnya yang dimasuk SQ3R itu adalah survei, tanya, baca, katakan, dan ulang. Sedangkan yang KWLH adalah pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik yang dibaca. One adalah kegiatan atau keperluan, gagasan, topik, atau hal-hal yang diperlukan. Learn adalah membaca dan memahami pembahasan sesuai topik. How adalah bagaimana pembaca mengontrol hasil baca. Cari, tulis kembali, dan uji. Teknik ini lebih cocok digunakan untuk membaca karya-karya ilmiah yang lebih pendek mengenal suatu topik tertentu, misalnya pada artikel-artikel ilmiah, bab-bab atau sub-sub bab sebuah buku, atau mungkin catatan-catatan kuliah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.